apa yang teman-teman gue ceritakan pada saat gue kuliah. Gue tuh kan pernah ngelanjutin kuliah di kampus ternama lah di Bogor. Di IPB itu ada pohon besar. Si sensitif ini cewek, tiba-tiba pusing, habis itu langsung pingsan. Habis itu bangun, teriak-teriak. Guys, sekarang ada yang tahu gak sih? Kalau di kampus kita itu ada laboratorium bawah tanah. Dan gue memberanikan diri untuk mencoba penelusuran. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, dia udah cerita tentang pengalaman dia waktu pas di kampus, waktu pas lagi kegiatan ospek. Ardi ceritanya adalah tentang pas dia lagi kuliah, lu pernah ikut organisasi WWF, dan itu pengalamannya di jauh di Ambon ya. Oke, berarti lu kan punya cerita-cerita yang berhubungan tentang pas lagi belajar dan juga masa kuliah ya. Mungkin cerita gue lagi inget, jadi gue tuh kan pernah ngelanjutin kuliah di salah satu kampus ternama lah di Bogor. Kita sebut aja inisialnya IPB. Inisial apa? Loh bener dong. Inisial dong. Ya kan. Gue kuliah di IPB. Gue tapi bukan di dermaganya. Tapi gue kuliah di Baranang Siang. Di sebelahnya Boker. Gue nggak jorok ya YouTube. Boker itu adalah Botanical Square. Gitu. Jadi itu sebelahnya persis. Jadi kalau misalnya gue mau ke mall, itu tuh cuman ada tembok yang kepotong kayak gang pintu, bukan gang sih, kayak pagar kecil gitu. Satu langkah mall, satu langkah kampus, satu langkah mall, satu langkah kampus. Kayak misahin doang gitu bang? Iya, temboknya cuman pemisah doang. Jadi pemandangan gue itu kalau misalnya, jadi ini kan jalan kayak Bogor ya, Pajajaran. Nah di sini tuh kampus gue. Ini di depan sana Kebun Raya Bogor. Nah ini Botanical Square, ini Tugu Kujang. Tugu Kujang. Nah, terus udah gitu, nah kebetulan kampus gue kan masuknya dari sini nih. Nah kampus gue tuh panjang nih. Nah di sebelah sananya lagi sebelum kampus gue ada namanya PMI. Merah Indonesia. Rumah sakit. Rumah sakit PMI sebelah situ. Kebun Raya, rumah sakit, mall, ini kampus gue. Dan termasuk udah bangunan tua ya. Dan di IPB itu tuh ada pohon besar. Di situ satu yang besar banget, tapi ya sekelilingnya banyak pohon, tapi yang paling besar yang di dekat kampus. Nah, kebetulan tempat gue kuliah itu di sebelah sayap sini, jadi pemandangannya tuh kalau kita lagi nongkrong depan kelas langsung mall. Kalau kita nengok kanan itu pohon, terus ada lapangan, kemudian baru jalan besar. Sampai akhirnya gue kan punya teman-teman tuh, kan di kampus. Nah ada satu waktu, biasalah kita suka kumpul, karena kan gue ngambil sekolahnya itu adalah kuliahnya ekstensi. Jadi gue ngambil kelasnya kelas malam. Jadi gue kuliah baru mulai setelah maghrib. Jam 6:30, jam 7 gue baru mulai, selesai jam 9, jam 10 kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita mau ngerjain tugas, kita dari sore. Kalau nggak dari siang, ketemu sama teman-teman kampus, ngerjain bareng apa segala macem. Biar malamnya kalau misalnya ada presentasi atau tugas apa, kita udah ngumpul udah siap gitu kan. Nah, karena kita sering ngumpul dan segala macam, akhirnya kan kita sama-sama deket nih semuanya, satu kelas gitu kan. Terus mulailah cerita-cerita gitu, kayak saking udah nyaman gitu ya. Jadi kan itu kan beda-beda ya, dengan background beda-beda kalau di kampus gitu kan, ada yang dari orang mana gitu. Sampai akhirnya karena kita selalu bareng, akhirnya udah mulai kelihatan lah. Ada yang si sensitif, ada yang memang ngerti. Si sensitif ini belum tentu bisa ya, jadi cuma sensitif aja. Nah biasanya si sensitif ini cewek, dia itu biasanya kalau ngerasain tiba-tiba pusing, pingsan. Langsung pingsan. Abis itu bangun teriak-teriak. Tapi teriak bukan kesurupan kan? Nah itu gue waktu itu belum tahu. Nah sampai akhirnya kan gue ketika berteman itu gue tahu nih, si pinter, si rajin, si yang nggak pernah belajar,
si lo bener dong. Iya, nggak apa-apa, jujur. Si sensitif, si bisa, ya kan? Oh gue tahu nih teman-teman gue. Nah kita lagi ngumpul nih, lagi cerita-cerita, terus ada yang nyeletok gini. Tahu nggak? Itu kondisi ceritanya adalah kalau nggak salah sore jam 5-an. Jadi gue standby kayak 2 jam sebelum kuliah tuh di dekat kampus karena kita mau ngerjain tugas, tapi ternyata tugas gue udah selesai. Jadi pas ngumpul, tugas gue udah selesai, ya udah kita punya waktu 2 jam lagi sebelum masuk kelas. Tapi kita malas ke mall karena kayak tiap hari kan kita setiap ini ke mall terus gitu kan. Jadi kita cuma nongkrong-nongkrong doang. Kita ngobrol-ngobrol. Terus ada yang ngomong gini, guys, kalian ada yang tahu nggak sih kalau di kampus kita itu ada laboratorium bawah tanah. Nah, ini gue disclaimer dulu ya. Gue nggak tahu ini kebenarannya bener apa enggak, mitos apa bukan, tapi gue hanya menceritakan apa yang teman-teman gue ceritakan pada saat gue kuliah. Ini gue ceritakan kembali. Jadi ini belum tentu fakta. Jadi gue belum tahu. Temen gue ngajak ngomong kayak gitu. Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di sini tuh ada laboratorium tapi di bawah tanah. Maksudnya? Emang ada? Ada. Taunya lu dari mana? Waktu itu gua sempat dengar dari kakak tingkat kita gitu tentang sejarahnya kampus ini. Coba deh sini lu perhatiin. Jadi kita jalan. Kan gedungnya kan bangunan tua kayak bangunan Belanda gitu kan. Kalau lu perhatiin ventilasi mestinya di mana? Di atas. Di atas kan? Di atas. Ini ada ventilasi di bawah deket tanah. Jadi ini tanah, ini bangunan, ya kan? Ini pintu misalnya berdiri gini. Nah di bawah di deket tanah itu ada satu jengkal gitu. Dia itu ada ventilasi, nanti di sana ada ventilasi, di sana ada ventilasi. Akhirnya gue kayak, iya ya, ini bentuknya ventilasi loh. Berarti kan ada perputaran udara di situ. Jadi untuk gue waktu itu gue berpikir, make sense. Ketika ada laboratorium di bawah tanah. Oke. Usut punya usut. Beberapa teman gue yang cowok-cowok ini dan gue memberanikan diri untuk mencoba penelusuran. Gue penasaran banget dulu. Jadi ketika gue kasih ide, yaudah deh gini aja. Yuk coba deh nanti pas kita lagi nggak ada kuliah, kita coba penelusuran. Jadi ketika orang-orang lagi ada kelas, kita nggak ada kelas, kan ruangan yang menuju arah kalau benar ada lab, kita bisa coba untuk datang ke situ. Benar juga, oke. Nah, pas kebagian waktu gua nggak ada kuliah nih, iya gua juga nggak ada kuliah. Tapi beberapa teman kita ada yang kuliah juga, jadi kan kelasnya dosen-dosen pada ngajar dong. Beda-beda lah ya bang. Di ruangan ini kosong dong. Ya, ada kesempatan nih untuk kita ngebuktiin benar apa enggak. Pas kita lagi ngumpul, temen gua cewek 2 orang ikut. Yang si sensitif. Salah satunya si sensitif. Nah, kita kan nggak ngeh karena kita udah euforia banget kan. Karena apa? Kita FOMO banget. Zaman gua belum ada tuh bahasa FOMO. Kita FOMO banget gitu. Sampai akhirnya kita jalan, kita telusurin tuh siapa? Ventilasi. Oke, ini ventilasinya sampai sini, berarti segede bangunan ini ada nih bawahnya gitu kan. Sampai akhirnya ada satu pintu yang ditutup, cuman kok nggak kekunci, tapi ditutup kayak di slop gitu, tapi nggak digembok. Ini kali ya jalannya, karena kalau misalnya jadi gini, gue tuh nginterin itu kampus malam jam 7-an. Itu kondisinya udah kosong dan gelap. Jadi lampunya terbatas, nggak dinyalain semua lampunya. Lampunya ada, tapi nggak dinyalain. Karena kan udah kosong juga anyway, ngapain kan pengiritan listrik gitu kan. Kita jalan di situ aja waktu pas jam 7 malam aja gue udah ngerasain merinding sebenarnya. Udah ngerasain merinding sampai akhirnya kita ngecekin ruangan ini bukannya? Bukan gudang. Ruangan ini bukannya? Oh bukan, ini ruang dosen. Ruangan ini bukannya? Oke, kita hindari tempat yang ada lampunya, karena kalau ada lampunya berarti ada orang. Setiap ada lampunya kita ngumpet-ngumpet gitu. Sampai ada satu pintu di selop tapi nggak digembok. Coba deh gue penasaran pengen buka pintu ini karena pintunya nggak 1, 2.
Gue buka pelan-pelan, pas gue buka, cekrek. Gue lihat gelap banget, gue jalan pakai handphone, senter. Nah pintarnya si Bisa ini ready bawa senter karena dia tahu kan kita mau penelusuran malam. Bener juga, gue pinjam senternya, gue senterin. Jadi lucunya itu kan kita di tanah datar kan, di tanah datar. Nah pas gue buka pintu ada jalan setapak gitu ke sana, di bawah itu gelap banget. Jadi gelapnya itu bukan ke sana dong, tapi ke bawah juga gelap. Sedangkan ini pas disenterin, gue pas center handphone dulu ya, gue ngeliat ini ada ubin. Pas gue minjem center, ubinnya kelihatan. Pas gue senterin gini ke sini, itu ada tangga turun bro. Itu ada tangga turun dan lumayan agak dalam. Dan lucunya di ujung sana ada satu pintu yang udah dikayuin, dikunci pakai paku, ditambah bangku-bangku kayu itu semua ditumpuk di situ semua, ditumpuk gitu semua sampai kita nggak bisa jalan ke situ. Kita nggak bisa jalan ke situ karena apa? Ya kita kalau misalnya mau jalan ke situ itu semua kursi harus kita bukan angkatin ke atas tapi dikeluarin. Jadi itu seperti akses yang sengaja ditutup. Jadi pas gua center ruangan itu tuh kayak sengaja ditaruh bangku-bangku untuk menutup akses jalan untuk masuk ke dalam. Dan kalau misalnya bisa dilihat itu ruangan agak lumayan lega. Kayak contoh dari tembok itu sampai tembok sini, ya. Lantai datar yang selevel sama tanah itu gue di situ. Jadi ibaratnya gue berdiri di situ, gue nyenternya turunnya ke sana, turunnya ke bawah. Dan ini semua nih kayak tenggelam sama kayak kursi kayu. Dan juga meja-meja kayu, bangku dan meja ada kayak gitu deh. Pas gue lihat, guys, itu ada pintu. Gimana nih? Atau kita mau manjatin aja, kita buka aja yang paling pojok, kita angkatin satu-satu. Ketika gue lagi discuss kayak gitu, gue nggak dengar suara. Suara jatuh gitu. Terus gue lihat, kenapa nih? Ternyata temen gue yang si sensitif itu pingsan. Panik dong. Kita keluar, kenapa pingsan? Cedot kepala. Karena nggak ada yang ngeh. Karena kan kita lagi fokus ke ruangan itu kan. Sampai udah angkat. Akhirnya udah kita tutup. Kita angkat lah rame-rame bertiga. Kita dudukin di deket biasa tempat kita nongkrong. Yang which is di sebelahnya itu pohon dan di situ ada pohon. Kita dudukin, kita kasih minyak apa mungkin dia stres atau takut atau segala macam. Tiba-tiba dia melek, dia melotot, dia langsung, jangan ganggu saya. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Anjing, itu gue merinding banget bro. Naik semua. Anjing. Itu gue merinding banget. Karena kan gue nggak ngerti kayak gitu-gitu. Nah temen gue lah si paham ini, lupa namanya Iksan kalau nggak salah. Dia langsung megang, dia ngajak komunikasi, dia ajak ngomong langsung. Kamu siapa? Segala macam, bla 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 gitu. Intinya dia bilang dia penunggu sini. Cuman setelah gue belajar sekarang, bersama dengan apa pengalaman gue sekarang, sometimes kita nggak bisa percaya aja kalau misalnya ada yang ngaku kalau kita penunggu sini. Gitu. Long short story, gimana? Akhirnya kita menyadarkan si teman kita ini, kita manggilnya Seneng. Dibacain surat segala macem, kita kasih minyak segala macem, kita basuh air, kita minumin segala macem, sampai akhirnya dia pingsan lagi. Pas sadar dia nggak ingat apapun yang udah kita lakukan. Dari penelusuran si ventilasi ini bang. Jadi dia itu inget cuman sampai kita pas ngelewatin ruangan dosen. Sejauh itu. Iya. Jadi kan ruangan dosen kita hindari. Nah, dia ingat cuma di situ karena itu adrenalinnya beda karena tahun dosen. Nah semenjak itu dia udah nggak inget lagi. Wow. Jadi sampai kita buka apa sekali dia udah nggak inget. Dah. Intinya gue bertahu ternyata dia kesurupan dan dia udah ditempelin dari lama. Dari ruang dosen tuh ya,
mungkin feeling gue mungkin dari kita awal mulai. Gila, Karena apa? ya. Karena dari sisi sensitif. Iya. Gitu. Tapi kenapa gue ceritain dari awal? Karena apa? Ya ini satu-satunya yang berefek gitu kan. Iya. Nah, setelah beres, yaudah deh pulang, kita anterin dia pulang. Karena dia nggak mungkin nyetir sendiri kan. Kita anterin rame-rame. Ya, kita anterin, kita pulang rame-rame ke kampus lagi ngambil kendaraan masing-masing. Oke, sampai akhirnya pas kita nyampe lagi di kampus itu sekitar jam 11, hampir 11 lebih lah, 11, 15, 11, 20 gitu. Terus kita ngobrol lagi kan. Nah di situ tuh ada kakak kelas kita yang ada satu mata kuliah bareng sama kita. Tapi dia ada di situ. Jadi kayak habis selesai kuliah juga gitu. Kelas gitu ya. Kelas gitu. Tapi waktu itu mata kuliahnya bukan yang bareng sama kita. Kita kenal dia karena ada kelas yang bareng sama dia. Tapi pas dia kuliah itu bukan pas kelas kita. Terus temen gue si bisa itu nanya, ngomong, weh baru selesai ini kampus ya? Ya nih, tadi kita habis kejadian gini-gini. Oh ternyata mereka udah temenan, deket. Gitu ya. Terus kita terjebak dong di parkiran. Yang mana parkiran itu adalah kalau ditarik garis lurus dari kaki itu tuh nggak jauh dari posisi si tangga apa ya, mangkel apa ke underground lah tadi. Underground itu gitu. Si bisa ini ceritain ke temennya si kakak kelas gue ini. Oh itu, iya gue tahu tuh denger. Nah, dari situ kita cerita lagi. Kondisi lu tau kan di daerah situ kan gelap, pohonnya ini di depan tuh pohonnya tinggi banget, tinggi banget di depan seberang itu langsung kebun raya itu kan kebun raya segala macam. Kita mesti cerita lagi, jadi akhirnya kita dijelasin. Ini nggak tahu ya, gue balik lagi disclaimer ya untuk ngingetin ini benar apa enggak. Ini kan bisa aja jadi mitos. Gue hanya mendengarkan dan gue menceritakan kembali. Dari cerita yang gue dengar adalah, jadi dulu kenapa tempat itu akhirnya ditutup? Iya benar, di bawah ada laboratorium. Katanya di bawah ada laboratorium. Jadi ketika zaman dulu, gue lupa, gue nggak inget dia ngomong tahun berapa. Kan ada beberapa dosen yang melakukan penelitian. Jadi ada dosen junior, senior, apa segala macam. Nah ketika melakukan penelitian itu kan biasanya sampai malam, dan bahkan kalau misalnya di ruang bawah tanah kan kita nggak pernah tahu ya pagi, siang, sore, malam, karena kan lampu nyala terus gitu kan, dan nggak tahu ini udah malam apa segala macam. Sampai akhirnya udah pada pulang semua staff di laboratorium itu, ada salah satu dosen atau profesor gitu yang dia masih uji coba di situ. Sampai ada satu waktu ketika semua udah pada pulang, ya udah dong, dikira udah pada pulang semua kan. Besokannya kayak ibaratnya kegiatan lagi tuh di laboratorium itu. Belum ada yang aneh. Sampai akhirnya seminggu kemudian keluarga dari profesor yang terakhir pulang atau si dosen yang pulang ini nanya, ini yang lagi ada tugas keluar kota apa enggak sih? Balik-balik berarti dia. Kok nggak ada? Kok nggak pulang ke rumah? Panik dong pasti kan, dicari kemana ya, sampai akhirnya dilibatkanlah dilibatkanlah untuk pencarian. Ini siapa yang dilibatkan? Keluarganya tuh. Semua pihak, pihak kampus, pihak kepolisian dan segala macam. Katanya, gue kan yang mendengarkan, ini gue ceritain kembali. Dicari, nggak ketemu. Dan sampai itu gue kuliah tahun 2010, 2011 gue kuliah situ. Sampai detik ini pun gue belum ketemu temen gue lagi. Cuman ketika zaman itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Sampai detik gue kuliah di sana itu masih belum ditemuin. Even kalau misalnya kenapa-napa sama profesor itu, amit-amit misalnya nih, maksudnya jasadnya ditemuin dong. Harus. Kalau terjadi sesuatu atau kecelakaan di lab, masih ada bekas di lab itu nggak ada apa-apa. Bersih gitu bang. Bersih. Jadi jasadnya nggak ditemuin sama sekali. Bentar dulu bang.
Abang pernah dapet info nggak itu lab apa gitu kan, biasanya ada laboratorium buat Nah, ini itu apa gitu. Gua nggak jelas waktu itu. Gua nggak dapet Gua nggak infonya bisa, lah ya. gua nggak bisa ngarang karena gua nggak jelas waktu itu. Iya. Itu lab apa gua nggak nanya. Oke. Tapi itu ventilasi tuh kelihatan nggak sih bang? Masalahnya kayak kalau ada lampu di bawah tuh nggak ketahuan nggak kalau cuma lihat doang dari luar? Apa benar-benar cuman kayak kelihatan ada bolongan aja ke dalam? Bolongan aja gitu ke dalam. ada bolongan kayak ventilasi dalam bentuk keramik. Oh. Ventilasi dalam bentuk keramik. Kayak yang bata-bata gitu nggak sih? Yang bata yang cuma ada bolongan ke bawah gitu doang ya, nyelip ke bawah gitu doang. Enggak, ini estetik bentuknya. Bukan cuma bolong-bolong doang, tapi kayak ada bentuknya gitu. Tapi itu Ventilasi ternyata. terus sama ada yang ridging di ridging di tengahnya itu yang emang kelihatan kayak ventilasi besi-besi gitu. Nah di samping-sampingnya bata-bata estetik. Gitu. Nah, yang lucunya lagi, ini nggak tahu bener apa enggak, ini kan dari cerita yang gue dengar ya. Jadi katanya zaman dulu lab yang ada di kampus gue itu ada jalan tembus untuk langsung ke kebun raya, dan dari kebun raya ada jalan tembus langsung ke istana. Itu gue pernah dengar tuh. Itu gue pernah dengar tuh. Iya. Itu gue pernah dengar tuh. Iya. Gitu. Iya bener. Tapi itu masih katanya. Iya masih katanya. Itu masih katanya. Iya, makanya Dan sampai detik ini gue pun belum sempat masuk ke ruangan itu.